di mana untuk ekspor Provinsi Jawa Timur ini pada bulan September 2020 ini bisa tercatat sebesar 1,6 miliar US dollar. Ini mengalami kenaikan sebesar 11,14% bila kita bandingkan dengan bulan Agustus 2020 yang sebesar 1,44 miliar US dollar. Peningkatan kinerja ekspor bulan ini disebabkan oleh ekspor non-migas maupun migas yang sama-sama mengalami kenaikan. Ekspor non-migas pada bulan September 2020 ini mengalami kenaikan sebesar 11,49% dari 1,37 miliar US dollar pada bulan Agustus 2020. Ya. Ini menjadi untuk yang Agustusnya menjadi 1,53 miliar US dollar. Sedangkan ekspor migas ini juga mengalami kenaikan 4,08% dari 66,19 juta US dollar menjadi 68,89 juta US dollar. Kemudian kalau kita lihat, kita bandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu bulan September 2019. Nilai ekspor ini juga mengalami peningkatan dari 1,59 miliar US dollar menjadi 1,6 miliar US dollar atau mengalami kenaikan sebesar 0,21%. Kemudian selanjutnya kita lihat perkembangan ekspor selama 3 tahun terakhir ini, di mana nilai ekspor kalau kita lihat per bulannya memang mengalami fluktuasi, ya, di mana pada triwulan 1 Januari sampai dengan Maret nilai ekspor kita di Jawa Timur ini lebih tinggi ya kalau kita bandingkan dengan 2019 maupun 2018. Namun pada triwulan 2 atau bulan April sampai dengan Juni kondisinya mulai berubah, di mana nilai ekspor ini mengalami penurunan dan cenderung juga di bawah nilai ekspor 2019 maupun 2018. Ini juga disadari bahwa pada bulan-bulan tersebut ini juga mulai adanya COVID di Indonesia. Kemudian kita lihat memasuki pada triwulan 3, di mana nilai ekspor pada bulan Juli sampai dengan September 2020 ini sudah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, ya, sehingga pada bulan September 2020 ini nilai ekspor Jawa Timur mencapai 1,6 miliar US dollar, sedikit di atas capaian bulan September 2019 yang nilainya 1,59 miliar US dollar, namun sejatinya masih lebih rendah ya kalau kita bandingkan dengan September 2018 yang mencapai 1,64 miliar US dollar. Demikian halnya dengan nilai ekspor non-migas, ya, di mana kondisinya juga hampir mirip-mirip, hampir sama, di mana nilai ekspor non-migas pada triwulan 3 2020 ini juga mengalami atau memperlihatkan tren positif, ya, di mana nilai ekspor non-migas bulan September 2020 ini sudah sebanding dengan September tahun lalu atau 2019 yang sebesar 1,53 miliar US dollar dan bahkan ini lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan 2 tahun lalu, yaitu 2018, di mana nilainya 1,51 miliar US dollar. Hal ini karena sebagian besar memang nilai ekspor Jawa Timur ini disumbangkan oleh sektor non-migas. Kemudian kita lihat di slide berikutnya, di mana kalau kita lihat ekspor non-migas menurut golongan AS 2 digit, ya, di mana kita lihat 10 besar komoditas utama ekspor non-migas pada bulan September 2020 ini
menyumbang sebesar 885,67 juta US dollar atau sekitar 57,98% dari total ekspor non-migas. Ini yang menggembirakan dari 10 komoditas utama golongan barang HS 2 digit. Ini ternyata ada sekitar 8 golongan yang mengalami peningkatan. Golongan tembaga ini merupakan komoditas penyumbang ekspor non-migas terbesar pada bulan September 2020 dengan nilai 149,74 juta US dollar atau memberikan kontribusi sebesar 9,8%. Selanjutnya disusul golongan kayu, barang dari kayu yang sebesar 129,69 juta US dollar atau sekitar 8,49%, serta golongan ikan dan udang ini tercatat 100,61 juta US dollar atau sekitar 6,59%. Jadi jika dilihat dari persentase kenaikan, golongan mesin peralatan listrik yang mengalami kenaikan tertinggi ini sebesar 23,75% bila kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, kemudian disusul oleh golongan tembaga yang naik sebesar 12,41% dan golongan daging serta ikan olahan ini naik sebesar 19,37%. Jadi dua golongan komoditas yang mengalami penurunan, yaitu golongan perhiasan, permata ini turun 8,55% dan golongan lemak dan minyak hewan atau nabati ini turun sebesar 8,04%. Jadi secara kumulatif selama Januari sampai dengan bulan terakhir yaitu September 2020, perhiasan ataupun permata ini masih merupakan golongan penyumbang ekspor terbesar dengan nilai mencapai 2,17 miliar US dollar atau sekitar 15,76% dari total ekspor non-migas. Kemudian disusul oleh golongan tembaga dengan nilai sebesar 1,04 miliar US dollar dan golongan kayu, barang dari kayu sebesar 1,02 miliar US dollar. Jadi secara rinci bisa dilihat pada slide tersebut ya untuk lebih detailnya. Kemudian di slide berikutnya kalau kita lihat menurut sektor selama tahun 2020 khusus di bulan September ini nilai ekspor sektor industri pengolahan ini mencapai 1,35 miliar US dollar atau sekitar 84,76%. Ya, kemudian disusul berikutnya adalah sektor pertanian ini mencapai 68,89 juta US dollar atau sekitar 4,32%. Serta sektor pertambangan dan lainnya sebesar 3,78 juta US dollar atau sekitar 0,24%. Bila kita bandingkan dengan bulan lalu, sektor pertanian ini mengalami kenaikan tertinggi ya, sebesar 24,43%, diikuti oleh industri pengolahan yang mengalami peningkatan atau naik sebesar 10,13% dan sektor migas ini juga naik sebesar 4,08%. Sebaliknya, sektor pertambangan lainnya ini turun ya sebesar 13,03% bila dibandingkan dengan tahun yang lalu atau kita istilahkannya Y on Y, year on year, ini tidak semua sektor mengalami peningkatan. Sektor migas naik 13,49% dan sektor pertanian naik 17,56%. Sebaliknya, sektor industri pengolahan turun 1,93% dan sektor pertambangan lainnya ini turun
49,29%. Kemudian di slide berikutnya kita melihat peningkatan, ya. Jadi ada yang mengalami peningkatan, ada juga yang mengalami penurunan. Khusus untuk mengalami peningkatan ini, nilai ekspor dengan HS 2 digit ini terbesar pada bulan September 2020 ini terjadi pada golongan tembaga, ya, HS 74, ini naik sebesar 26,41 juta US dollar. Berikutnya pupuk HS 31 ini naik 19,25 juta US dollar. Golongan kayu, barang dari kayu ini naik 19,20 juta US dollar. Jadi sebaliknya penurunan nilai ekspor pada September 2020 ini terbesar terjadi pada golongan alas kaki yang mengalami penurunan sebesar 9,61 juta US dollar, perhiasan permata turun sebesar 8,9 juta US dollar, serta lemak dan minyak hewan nabati turun sebesar 8,06 juta US dollar. Kemudian di slide berikutnya negara tujuan, ya. Jadi kita lihat untuk 10 komoditas utama non migas selama bulan September 2020 ini secara ringkas, ya, boleh saya sampaikan di sini bahwa khusus untuk tembaga ini memang dominannya masih ke Tiongkok, ya, yaitu sekitar 63,31 juta US dollar. Kemudian kita lihat lagi untuk kayu, barang dari kayu, ini juga dominannya ke Tiongkok, ya, sebesar 21,15 juta US dollar, ya, walaupun juga ke Jepang ada juga beda sedikit, yaitu 20,01 juta US dollar. Kemudian kita lihat lagi untuk ikan dan udang, ini dominannya ke Amerika Serikat sebesar 37,18 juta US dollar. Perhiasan permata dominan ke Jepang sebesar 87,49 juta US dollar. Lemak dan minyak hewan nabati ini juga dominan ke Tiongkok sebesar 35,86 juta US dollar. Karton pun juga demikian, kertas karton ini juga dominannya kemana, yaitu ke Tiongkok 20,31 juta US dollar. Sedangkan untuk daging dan ikan olahan ini dominannya ke Amerika Serikat sebesar 42,12 juta US dollar. Kemudian untuk bahan kimia organik dominannya ke Tiongkok sebesar 12,51 juta US dollar. Kemudian untuk perabot penerangan rumah dominannya ke Amerika Serikat sebesar 13,91 juta US dollar. Dan terakhir untuk mesin atau peralatan listrik ini dominannya ke Jepang sebesar 32,47 juta US dollar. Kemudian kita lihat untuk di slide berikutnya di mana pangsa pasar ekspor non migas kita dari Januari sampai dengan September 2020 ini ada 3 negara utama tujuan ekspor non migas Jawa Timur, yaitu Jepang, ini sebesar 2,13 miliar US dollar atau sekitar 15,47% dari keseluruhan totalnya. Kemudian disusul oleh Tiongkok sebesar 2,02 miliar US dollar atau sekitar 14,68%, dan ke Amerika Serikat sebesar 1,85 miliar US dollar atau sekitar 13,41%. Kemudian untuk ekspor non migas ke kawasan ASEAN ini memang baru sebesar 2,59 miliar US dollar atau sekitar 18,8%, dan ke kawasan Uni Eropa sebesar 1,07 miliar US dollar atau sekitar 7,76%. Jadi itu terkait dengan ekspornya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana perkembangan impor Jawa Timur pada bulan yang sama, September 2020, di mana nilai impor Jawa Timur
pada bulan September 2020 ini sebesar 1,75 miliar US dollar atau mengalami kenaikan sebesar 11,11% bila kita bandingkan dengan kondisi Agustus 2020 yang sebesar 1,57 miliar US dollar. Kenaikan nilai impor ini dikarenakan adanya kenaikan baik pada nilai impor migas maupun juga non-migasnya. Untuk impor non-migas pada September 2020 ini sebesar 1,43 miliar US dollar atau naik 6,21% dari bulan sebelumnya. Sedangkan untuk impor migas ini sebesar 318,15 juta US dollar atau naik 40,19%. Bila kita bandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yaitu September 2019, nilai impor September mengalami penurunan sebesar 9,41% dari 1,93 miliar US dollar menjadi 1,75 miliar US dollar. Kemudian di slide berikutnya terkait dengan perkembangan nilai impor selama 3 tahun terakhir, terlihat memang sama dengan ekspor, terjadi fluktuasi, namun selama bulan April sampai dengan September 2020 ini, nilai impor terlihat lebih rendah bila kita bandingkan dengan 2019 dan 2018. Nilai impor September 2020 yang sebesar 1,75 miliar US dollar masih di bawah nilai impor bulan yang sama tahun 2019 yang tercatat 1,93 miliar US dollar dan 2018 yang tercatat 1,99 miliar US dollar. Pola nilai impor non-migas tahun 2020 ini juga terlihat fluktuatif dan cenderung di bawah nilai impor tahun 2019 dan 2018. Pada bulan September 2020, nilai impor non-migas ini yang sebesar 1,43 miliar US dollar masih lebih rendah bila kita bandingkan dengan bulan yang sama, baik 2019 maupun 2018. Kemudian di slide berikutnya, kalau kita lihat menurut golongan HS 2 digit, di mana 10 komoditas utama impor non-migas ini memberikan sumbangan sebesar 808,11 juta US dollar, atau kita lihat secara persentase ini sekitar 56,48% dari total impor pada bulan September 2020. Komoditas utama penyumbang impor terbesar pada bulan September 2020 ini adalah mesin-mesin pesawat mekanik yang sebesar 175,56 juta US dollar atau sekitar 12,27%. Kemudian disusul oleh ampas sisa industri makanan yang sebesar 99,64 juta US dollar atau sekitar 6,96%, dan golongan buah-buahan ini tercatatnya 95,34 juta US dollar atau sekitar 6,66%. Dari 10 golongan komoditas utama, ini 7 diantaranya mengalami kenaikan dan sisanya yaitu 3 golongan ini mengalami penurunan. Kenaikan persentase terbesar terjadi pada golongan besi dan baja yang mengalami kenaikan sebesar 66,5% dibanding bulan sebelumnya. Sedangkan penurunan terbesar pada golongan perhiasan atau permata yang turun sebesar 43,57%. Jadi secara kumulatif, Januari sampai dengan September, komoditas penyumbang impor terbesar adalah mesin-mesin pesawat mekanik dengan nilai 1,55
miliar US dollar, kemudian disusul ampas atau sisa industri makanan yang sebesar 842,56 juta US dollar. Kemudian di slide berikutnya kita lihat menurut golongan penggunaan barang. Jadi selama bulan September 2020 nilai impor bahan baku atau penolong ini mencapai 1,37 miliar US dollar atau memiliki kontribusi sebesar 78,1% terhadap seluruh total ekspor. Kemudian disusul oleh barang konsumsi ya, sebesar 196,53 juta US dollar atau sekitar 11,24%, dan barang modal sebesar 186,59 juta US dollar atau sekitar 10,67%. Bila kita lihat, kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, golongan bahan baku atau penolong ini mengalami kenaikan sebesar 10,65%, kemudian barang modal juga naik sebesar 36,09%, kemudian sebaliknya, impor barang konsumsi ini mengalami penurunan sebesar 2,96%. Sementara itu kalau kita lihat, kita bandingkan dengan bulan September 2019 atau year on year-nya, nilai impor bahan baku penolong ini turun sebesar 13,07%, barang konsumsinya juga turun 2,94%, sedangkan barang modal ini mengalami kenaikan sebesar 18,85%. Kemudian di slide berikutnya, di mana ada komoditas yang mengalami peningkatan, di sisi lain ada juga komoditas yang mengalami penurunan. Untuk yang mengalami peningkatan dengan HS 2 digit ini, yang tertinggi terjadi pada golongan besi dan baja atau HS72 ini naik sebesar 34,54 juta US dollar, disusul oleh golongan kapal laut ini naik 28,63 juta US dollar, kemudian golongan gula dan kembang gula ini naik sebesar 18,58 juta US dollar. Sebaliknya, penurunan nilai impor tertinggi ini terjadi pada golongan perhiasan permata, ini turun sebesar 36,75 juta US dollar. Kemudian golongan tembakau turun juga sebesar 13,35 juta US dollar, dan golongan gandum-ganduman ini juga turun sebesar 10,88 juta US dollar. Kemudian kita lihat di slide berikutnya, di mana negara asal impor non-migas ini untuk 10 besar komoditas utama ini bisa kita lihat bareng-bareng, di mana untuk secara detail ada di slide berikut. Tetapi kalau kita lihat satu-satu terkait dengan golongan barang, misalnya mesin-mesin, pesawat mekanik, ini dominannya memang dari Tiongkok, ya, sebesar 64,48 juta US dollar. Kemudian kalau kita lihat untuk ampas atau sisa industri makanan, ini dominannya dari Amerika Serikat, sebesar 12,53 juta US dollar. Buah-buahan dominannya dari Tiongkok, ya, sebesar 92,23 juta US dollar. Kemudian besi-besi dan baja ini dominannya dari Brasil, ya, sebesar 16,93 juta US dollar. Plastik, barang dari plastik ini dominannya dari Tiongkok sebesar 20,54 juta US dollar, ya. Kemudian gandum-ganduman, ya, ini dari Ukraina 27,04 juta US dollar, yang sebetulnya ini tidak muncul di 5 negara asal utama. Mesin atau peralatan listrik ini dominannya dari Tiongkok sebesar 30,25 juta US dollar, kemudian bahan kimia organik
dominannya dari Tiongkok sebesar 19,42 juta US dollar. Perhiasan permata ini dominannya berasal dari Hong Kong sebesar 44,09 juta US dollar yang sama ya tadi dengan gantung-gantungan ini juga tidak muncul di 5 negara utama ya untuk Hong Kong. Kemudian yang terakhir untuk biji-bijian ini yang biji-bijian berminyak ini dominannya dari Amerika Serikat sebesar 30,64 juta US dollar. Kemudian di slide berikutnya terkait dengan pangsa pasar impor non migas selama periode Januari sampai dengan September 2020 ini 3 negara utama asal impor non migas selama Januari sampai dengan September 2020 yaitu sebagai berikut. Dari Tiongkok misalnya ini sebesar 3,54 miliar US dollar atau secara share-nya kontribusinya 28,61%. Kemudian disusul dari Amerika Serikat sebesar 0,97 miliar US dollar atau sekitar 7,83%. Ini dari Amerika Serikatnya, kemudian yang dari Thailand ini sebesar 0,59 miliar US dollar atau sekitar 4,8%. Jadi impor dari kawasan ASEAN ini hanya mencapai 1,74 miliar US dollar atau sekitar 14,07%, dan dari kawasan Uni Eropa ini sebesar 1,09 miliar US dollar atau sekitar 8,78%. Kemudian kita lihat neraca perdagangan, ya neraca perdagangan di slide berikutnya, di mana kita lihat dulu untuk bulan September, khusus bulan September, di mana total ekspor ini tercatat sebesar 1,6 miliar US dollar dan total impor sebesar 1,75 miliar US dollar. Sehingga kalau kita bisa lihat dari sisi neraca perdagangan Jawa Timur pada bulan September 2020 ini mengalami defisit sebesar 0,15 miliar US dollar. Kemudian di slide berikutnya kita lihat untuk neraca perdagangan yang tadi adalah untuk khusus bulan September, sekarang untuk Januari sampai dengan September, secara kumulatif memang total ekspor Januari sampai dengan September 2020 ini baru tercatat 14,25 miliar US dollar dan total impornya sebesar 14,73 miliar US dollar. Sehingga kalau kita lihat, kita hitung neraca perdagangan Jawa Timur selama Januari sampai dengan September 2020 ini mengalami defisit sebesar 0,48 miliar US dollar, walaupun sebenarnya jika kita cermatin bahwa sektor non migas ini mengalami surplus sebesar 1,4 miliar US dollar. Namun sektor migas ini yang mengalami defisit sebesar 1,87 miliar US dollar. Itu yang berkaitan dengan impor, ya. Jadi kemudian kita menginjak ke slide berikutnya di mana luas panen ya, dan produksi padi Jawa Timur selama 2020 ini tadi juga sudah disinggung di nasional, di mana yang kami rilis ini masih sifatnya angka sementara, nanti akan final, nanti kita rilis kembali setelah Desember selesai, ya mungkin sekitar bulan Februari nanti akan dilakukan rilis. Jadi memang untuk bulan Oktober, Desember ini belum didapatkan, jadi tapi dengan metode KSA ini kita bisa melihat potensi panen pada bulan Oktober, November, dan Desember. Sebelum penyampaian hasil ini, beberapa yang perlu nanti kami sampaikan juga,
kami sedikit menyampaikan juga terkait dengan latar belakang, termasuk juga metodologi KSA, walaupun tadi sedikit disinggung oleh Kepala PPS RI, ya. Dan kita bisa melihat untuk rilis yang pada hari ini, ya, khusus untuk latar belakangnya, ya, kita bisa lihat di mana latar belakang untuk metode kerangka sampel area, atau kita namakan, kita singkat dengan KSA, bahwa kita menginginkan adanya upaya-upaya perbaikan-perbaikan terkait dengan akurasi data padi yang dilakukan secara terus-menerus. Masukan-masukan ini juga sangat penting untuk perbaikan-perbaikan akurasi data pangan kita. Dan perbaikan-perbaikan metodologi pun juga dilakukan untuk penghitungan data produksi yang dengan KSA ini, ya, objective measurement juga kita gunakan, termasuk juga teknologi-teknologi yang terkini, ya, digunakan, termasuk metodologi yang transparan dan tentunya adalah metode yang up to date, ya. Kemudian metode ini, kerangka sampel area ini tadi juga sudah dijelaskan bahwa ini semata-mata bukan dari PPS sendiri, tetapi ini juga merupakan produk kerjasama antara PPS dengan BPPT, termasuk juga dari Kementerian Pertanian, termasuk juga dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau PPN, termasuk BIK dan Lapan. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat dari proses penghitungan produksi padi dikonversi menjadi beras, ini ada dua titik yang harus dipahami, bahwa untuk menghasilkan suatu produksi, baik itu padi maupun beras, ini ada di titik yaitu luas panen, ya. Ini biasanya hektar, dan di sini luas panen ini menggunakan metodenya adalah kerangka sampel area, di mana kita ada namanya memverifikasi luas lahan baku sawah yang sudah ditetapkan oleh ATR BPN, ya, Badan Pertanahan Nasional. Kemudian ada sisi lain, yaitu terkait dengan produktivitas. Ini biasanya produktivitasnya bisa kita lakukan dengan metode ubinan, ya, dengan metode 2,5 meter kali 2,5 meter, kita sudah bisa mendapatkan produktivitas berapa ton per hektarnya. Nah, dari sini bisa kita kalikan antara luas panen, kemudian dikalikan produktivitas, inilah yang bisa kita dapatkan namanya produksi padi atau gabah, yang kemudian dengan adanya faktor koreksi, ya, kita juga melakukan survei memang khusus untuk koreksi antara gabah ke beras. Ini menjadi kita bisa mendapatkan hitung-hitungan, yaitu menjadi produksi beras. Kemudian selanjutnya kita lihat dari luas lahan baku sawah, ya. Untuk terakhir, Badan Pertanahan Nasional ini sudah menetapkan luas lahan baku sawah ini, ya, sekitar 7,46 juta hektar untuk Indonesia, ya. Jadi informasi terkait dengan luas lahan baku sawah ini yang digunakan sebagai dasar penghitungan luas panen padi. Ya, jadi metode KSA ini bukan menghitung luas lahan baku sawah, tetapi adalah melakukan penghitungan luas panen. Ya. Kalau kita lihat menurut provinsi, ya, Jawa Timur ini yang paling besar luas lahan baku sawah, 1,2 juta hektar, ya. Kemudian untuk Jawa Tengah sekitar 1 juta hektar, ya. Dari cara berturut-turut ini dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah, ya, yaitu DKI Jakarta. Selanjutnya kita lihat di slide berikutnya terkait dengan metodologinya, yaitu metodologi KSA ini hanya secara ringkas saja, di mana
kita sudah mendapatkan luas lahan baku sawah, kemudian kita lagi juga mengumpulkan peta rupa buminya dari BIK, kemudian ada peta administrasi, kemudian ada peta lahan baku sawah, termasuk peta tutupan lahan. Inilah yang di-overlay untuk membuat suatu kerangka sampel sawah. Ya. Jadi ini dari pembuatan kerangka sampel sawah ini nanti ada grading, ya secara imajiner ini nanti akan di-grading 6 km kali 66 km, kemudian setelah itu baru kita grading lagi 300 meter kali 300 meter, dan inilah yang bisa melakukan dengan metode statistik, dengan metode sampling, ini bisa kita dapatkan sampel-sampel segmen yang nanti akan dilakukan di lapangan ya untuk melakukan pengamatan untuk setiap bulannya. Dan dari sini kita setelah kita mendapatkan segmennya, ini kita memberikan suatu atribut atau suatu identitas ya, di mana identitas ini menjadi penting karena titik inilah yang nanti akan dikunci ya tatkala petugas KSA ini harus pada titik itu pengamatannya. Jadi kalau tidak pada titik itu tidak kita kunci, ini bisa saja petugasnya tidak bisa melakukan pemotretan. Jadi kunci di sini adalah menjadi penting tatkala petugas itu melakukan pengamatan pada titik itu, maka kameranya itu nanti akan terbuka ya untuk pengamatan yang nanti begitu dilakukan pemotretan ini yang nanti langsung ke server ya, ini kita bisa dapatkan pada bulan-bulan setiap bulannya ya, di mana setiap akhir bulan kita lakukan pengamatan. Kemudian yang berikutnya yang selanjutnya kalau kita lihat dari sisi metodologi yang secara sekilas kita kemudian melihat dari hasil kerangka sampel area ya, di mana pada sampai dengan bulan Oktober ini karena belum akhir Oktober kami belum melakukan. Akan tetapi dengan metode KSA ini kita sudah bisa melihat ya sampai sejauh mana untuk potensi di Oktober, potensi di November, termasuk juga potensi yang di Desember. Jadi 3 bulan kita bisa mendapatkan. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan. Kita untuk yang sudah kita lakukan, yaitu Januari dengan sampai dengan September, ini 2019 tercatat 1,5 ya, juta hektar untuk luas panennya. Dan untuk 2020, yaitu Januari dengan September, ini 1,52. Jadi ini mengalami kenaikan ya sekitar 14,72 ribu atau sekitar 0,98% ya. Kemudian kalau kita lihat untuk yang 1 tahun Januari sampai dengan Desember ini dengan catatan bahwa ini masih angka sementara, bahwa untuk 2019 yang baru tercatat 1,7 juta hektar. Ini luas panennya bertambah ya 1,76 juta hektar atau mengalami peningkatan sekitar 3,49% ya atau 59,46 ribu hektar. Jadi kalau kita lihat per bulannya ini kita bisa melihat ya memang puncak-puncak panen yang tahun 2020 ini ada di April, yang sebelumnya di Maret, kemudian juga pada mulai Juli ini memang kondisinya adalah luas panen kita ini lebih luas ya dibanding dengan 2019. Kemudian yang berikutnya di slide berikutnya, kalau kita lihat produksi padi ya, luas panen kita mengalami peningkatan, kemudian kita lihat untuk yang produksi padi ya, di mana produksi padi ini juga mengalami peningkatan sekitar 2,02% ya,
di mana yang tahun sebelumnya Januari dengan September 8,31 juta ton gabah kering giling, kemudian menjadi 8,48 juta ton gabah kering giling ya. Kemudian kalau kita lihat selama setahun Januari sampai dengan Desember ini juga mengalami peningkatan ya. Ini sekitar 4%-an ya, dari 9,58 juta ton gabah kering giling menjadi 10,02 juta ton gabah kering giling. Nah, ini kita juga bisa lihat per bulannya, ini bisa dengan Oktober, November ini juga mempunyai potensi yang lebih tinggi dibanding dengan 2019. Nah, biasanya angka potensi dengan angka realisasi ini juga bedanya tipis ya, kecuali mudah-mudahan kondisi-kondisi ini normal, ini biasanya tidak bergeser jauh. Selanjutnya, kemudian kalau kita lihat produksi gabah kering giling ini di 2019 ya, ini kita bisa melihat produksinya ini untuk 2019 ini memang Maret April ya, terutama di Maret di 2019 ini yang paling tinggi, kemudian turun, kemudian di Juli ini mengalami peningkatan ya, sedangkan untuk harga gabah itu sendiri memang biasa kalau terkait dengan puncak-puncak panen ini biasanya harganya cenderung memang di bawah. Kemudian untuk yang biasanya untuk yang produksinya enggak begitu tinggi, harga juga mengalami peningkatan. Kemudian bagaimana kita melihat di 2020 ya, kita lihat di slide berikutnya ya, di mana kita bisa melihat memang puncak-puncak panen di 2020 ada di April dan kalau kita lihat mulai Juli ini kita memang produksinya meningkat dan kecenderungan untuk kita bandingkan dengan 2019 ini memang lebih tinggi dan kita lihat untuk harga gabah pun juga memang berfluktuatif ya. Untuk yang puncak-puncak panen raya ini memang untuk yang April ini rendah, kemudian seiring waktu ini ada perbaikan-perbaikan di harga gabah ya. Jadi harga gabah yang bisa kami sampaikan ini adalah bulan September, karena di bulan Oktober kami belum melakukan, November apalagi, termasuk juga Desember. Akan tetapi dari sisi produksi ini kita bisa memperkirakan bahwa ada potensi-potensi produksi yang di Oktober sampai dengan Desember. Ya, mudah-mudahan kita saling bisa menjaga untuk produksi di Oktober, November, Desember. Selanjutnya kita lihat dari sisi ya, dari yang paling besar Lamongan, Ngawi, Bojonegoro, kemudian Jember, Tuban, Banyuwangi ya, sampai dengan yang kota ini kan relatif sedikit ya terkait dengan padi. Nah, dari 38 kabupaten kota ini memang ada yang mengalami kenaikan, ada juga yang mengalami penurunan produksi seperti ada di Jember, kemudian Mojokerto, ya Sidoarjo, kemudian di Blitar. Ya, kalau kita lihat memang pada 2020 ini lebih kepada hama ya, terutama adalah hama wereng ya, ini juga sangat mempengaruhi ya untuk terkait dengan produksinya. Jadi itu secara detail untuk terkait dengan menurut kabupaten kota. Selanjutnya kita lihat produksi beras ya. Jadi kalau kita lihat produksi beras kita, total produksinya untuk Januari sampai dengan September ini naik ya, yang tadinya 4,77 juta ton beras ya, menjadi 4,87 juta ton beras ya.
sekitar 2%-an kita mengalami peningkatan. Ya, kemudian untuk selama setahun, Januari sampai dengan Desember 2019, dari 5,5 juta ton beras, ini menjadi 5,76 juta ton beras. Nah, kalau kita lihat per bulan ini sama tadi udah diproduksi gabah, ya, gabah kering giling. Ini faktor koreksi saja kita konversi ya menjadi beras. Nah, ini juga mudah-mudahan ini yang kita harapkan bersama di 3 bulan ke depan, Oktober, November, Desember ini, mudah-mudahan tidak ada kejadian-kejadian yang luar biasa, ya, sehingga tidak sesuai dengan potensi yang kita potret, dan mudah-mudahan ini berjalan sesuai dengan harapan kita semua, supaya dari angka sementara ini total produksi kita ini mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya di slide berikutnya yang perlu menjadi perhatian bahwa berkaitan dengan produksi beras ini, ya, ini tentunya ada pergerakan-pergerakan, ya, bisa antar provinsi, antar kabupaten kota. Ya, katakanlah misalnya, oh ini kita surplus beras di satu kabupaten, tetapi ini juga perlu menjadi perhatian bahwa ini juga ada pergerakan-pergerakan tatkala beras ini nanti digiling di mana dan sebagainya, ini juga menjadi menjadi perhatian. Jadi tatkala satu daerah ini surplus beras, tetapi ini juga perlu menjadi perhatian, bukan hanya katakanlah di penggilingan, tetapi juga ada misalnya penyimpanan di rumah tangga tani, kemudian di penyerapan di Bulog dan sebagainya. Dan yang menjadi catatan berikutnya adalah luas lahan baku sawah ini ya perlu dilakukan secara berkala, karena konversi lahan ini juga nyata, ya, dari misalnya ada sawah menjadi satu perumahan, ini juga menjadi perhatian. Jadi updating untuk luas lahan baku sawah ini menjadi penting supaya kami melalui metode kerangka sampel area ini bisa menghasilkan luas panen, ya, untuk masing-masing di kabupaten kota. Kemudian stok, ya, stok ini juga perlu diamatin dari waktu ke waktu, ya, karena tadi kalau kita lihat menurut selama setahun, ya, selama setahun ternyata kita bisa, tetapi perlu kita amati juga per bulan supaya kita juga bisa tahu bahwa stok beras kita ini aman, kemudian stok beras kita ini posisinya seperti apa. Ini memang sebaiknya kita lihat juga per bulan. Jadi kalau hitung-hitungan secara kumulatif selama setahun, tadi sudah kita lihat bahwa produksi padi untuk angka sementara ini, produksi beras untuk angka sementara ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2019. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada siang hari ini, ya, sekali lagi bahwa pada hari ini kita menyatakan atau melakukan rilis untuk ekspor impor pada bulan September 2020, kemudian juga untuk luas panen dan produksi padi tahun 2020 ini menjadi catatan, ya, perlu lagi catatan bahwa ini adalah angka sementara, nanti angka finalnya akan kami lakukan rilis pada bulan Februari 2021 supaya nanti kami lakukan pengamatan di Desember. Tentunya kami harus melakukan pengolahan, ya, supaya apa yang kami sajikan, apa yang kami rilis ini betul-betul kevalidan datanya betul-betul sudah teruji dan sudah kami teliti dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk tanya jawab mungkin tidak saya buka, akan tetapi nanti secara seperti biasanya
bisa dilakukan tanya jawab untuk yang di grup WA ataupun juga mungkin nanti tanya langsung yang nanti secara langsung nanti akan kami jawab satu persatu dan insya Allah pasti akan kami jawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.